Kita melihat profil dari komoditas minyak sawit ini memang sebagian besar hampir 70% itu adalah terserap di pasar ekspor. Dan Iya. salah satu pasar ekspor kita bandingkan dari berbagai wilayah atau negara yang cukup cerewet ya, yang cukup apa istilahnya, cukup banyak Iya. menuntut, hal-hal yang Iya, kadang-kadang demanding ya, Pak? agak tidak masuk akal itu adalah pasar Uni Eropa salah Iya. satunya. Dan pasar Uni Eropa kita tahu dari 26 negara, mereka itu, totalnya secara total menjadi pasar terbesar ketiga untuk komoditas minyak sawit Indonesia setelah Cina dan India. Kemudian Mmm. kalau kita lihat sekarang bahwa, komoditas minyak sawit menghadapi banyak hambatan dan diskriminasi dagang terutama ketika kita akan masuk ke pasar Uni Eropa. Terus kemudian apakah solusinya kemudian kita akan hentikan semua pasokan ke pasar Uni Eropa? Saya pikir tidak seperti itu juga, karena pasar Uni Eropa ini juga sangat penting dan menurut saya juga cukup besar dan kita pasti ingin juga menunjukkan kepada dunia melalui pasar di Uni Eropa maupun di Amerika Serikat bahwa produk minyak sawit itu secara, aspek keberlanjutan. Jadi kalau kita lihat dari sisi keberlanjutan atau sustainability aspeknya, itu juga tidak kalah sustainable dan bahkan mungkin lebih sustainable dibandingkan dengan produk-produk minyak nabati non sawit seperti bunga matahari, soya, Mmm. dan lain sebagainya. Nah, inilah PR besar kita, terutama juga PR besar pemerintah bahwa bagaimana pemerintah Indonesia tetap konsisten dan kekeh untuk berjuang melawan diskriminasi dan hambatan perdagangan khususnya untuk komoditas minyak sawit, baik Iya. itu hambatan sifatnya tarif maupun hambatan-hambatan yang sifatnya non tarif. Jadi kalau Erwin mengikuti beberapa isu di pasar Uni Eropa cukup menantang buat kita. Jadi Mmm. setelah, kita menghadapi resolusi Parlemen Uni Eropa di mana nanti komoditas minyak sawit sudah tidak boleh lagi dipakai sebagai bahan baku biofuel yang diproduksi di Uni Eropa sampai tahun 2030. Kemudian kita lihat bahwa masyarakat Swiss juga kemudian menyelenggarakan referendum untuk menolak produk minyak sawit masuk ke negara mereka. Yang terbaru kita melihat bahwa pemerintah Inggris juga memberlakukan diskriminasi dalam bentuk persyaratan untuk melakukan due diligence atau uji tuntas bagi produk-produk komoditi termasuk minyak sawit ketika akan masuk ke Inggris. Hal-hal seperti inilah yang kemudian menjadi PR. Kita tahu Pak Menteri baru, Menteri Perdagangan yang baru mengemban beban yang sangat berat pasti untuk bagaimana Indonesia bisa terus berjuang melawan berbagai diskriminasi tersebut. Termasuk kita berharap bahwa gugatan kita ke WTO juga akan bisa menjadi pintu masuk yang sangat baik bagi keberlanjutan produk kita masuk ke pasar Uni Eropa. Kalau pasar-pasar yang lain seperti Cina, India, Pakistan, kemudian juga mungkin negara-negara Afrika dan lain sebagainya, tidak ada isu yang sebetulnya terlalu signifikan. Kalaupun ada isu, itu sebetulnya bagaimana kita memaintain hubungan bilateral, hubungan dagang bilateral dengan negara-negara pasar tersebut. Kita harus membuka profil neraca perdagangan bilateral kita, misalkan dengan India, dengan Pakistan, apakah Mmm. terus kemudian defisit yang dialami Pakistan ketika dalam neraca perdagangan mereka dengan Indonesia ini terlalu besar atau bagaimana dan lain sebagainya, hal seperti itu. Dan Indonesia dan pemerintah Indonesia juga harus jeli misalkan juga melihat pasar-pasar atau negara-negara di mana Indonesia mencatat defisit neraca perdagangan cukup signifikan. Nah, dari situ kita harus tegas dan harus berani untuk menegosiasikan apakah mereka ini sudah menjadi konsumen dari komoditas minyak sawit misalnya, atau kita yang terlalu banyak membeli dari mereka sementara mereka tidak mau membeli produk kita termasuk produk minyak sawit. Banyak sebetulnya, memang ini adalah perlu upaya kerja keras. Install aplikasi kami CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan terkini berita bisnis dan ekonomi.